Selama 7 tahun, seorang istri percaya satu kebohongan yang sama. Rumah ibu sedang direnovasi. Sampai suatu hari, sepatu suaminya berlumur lumpur merah di musim kemarau. Dan pagi itu, seorang pengacara datang membawa kabar yang menghancurkan segalanya. Ibu mertua yang tak pernah ia temui, sudah meninggal sebulan lalu. Apa sebenarnya yang disembunyikan di balik rumah yang katanya direnovasi? Dan mengapa kebohongan itu berakhir pada satu rahasia paling keji? 2 keluarga, 1 rumah, dan 1 nyawa yang dikorbankan. Inilah kisah Salma, tentang pengkhianatan, kebenaran, dan cahaya yang lahir dari kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Sudah 8 tahun Salma menikah dengan Indra. Kehidupan mereka tampak sempurna, tinggal di rumah nyaman di pinggir kota. Namun, satu ganjalan yang membebani hati Salma adalah rumah Ibu Haryati, ibu kandung Indra, di kampung. Selama 7 tahun, pintu itu tertutup rapat. Setiap kali Salma mengajak berkunjung, Indra selalu punya jawaban yang sama. Rumah ibu sedang direnovasi besar-besaran, sayang. Nanti saja kalau sudah selesai. Salma, seorang wanita berhijab yang lembut, awalnya percaya. Indra adalah suami yang berbakti, katanya ingin ibu tinggal di rumah yang layak. Tetapi setelah tahun ketiga, renovasi abadi itu menjadi semacam lelucon getir. Setiap pertanyaan Salma dijawab dengan dinding kokoh yang sama, membuat Salma merasa ada jarak tak terlihat di antara mereka. Indra tetap suami yang baik, tapi soal Ibu Haryati dan rumah di kampung, dia berubah menjadi orang lain, tertutup dan defensif. Kejanggalan itu memuncak 3 bulan lalu. Indra baru pulang larut malam dari kunjungan ke kampung. Saat Salma membantu membukakan sepatu kerjanya, ia tertegun. Sepatu pantofel mahal itu penuh dengan lumpur. Lumpur merah yang basah dan lengket, seolah Indra baru melewati sawah yang baru dibajak. "Mas, sepatumu kena lumpur di mana?" tanya Salma pelan. Indra membeku. Wajahnya yang lelah berubah tegang. "Oh, tadi mampir proyek teman," jawabnya cepat. Salma bingung. "Tapi mas, ini kan musim kemarau. Di mana ada lumpur basah begini?" Dan saat itulah untuk pertama kalinya Indra membentaknya. "Kamu ini curigaan sekali. Aku capek kerja seharian. Memangnya aku bohong soal apa? Hargai sedikit pengorbananku." Malam itu, Salma tidur membelakangi suaminya. Bukan bentakan yang menyakitinya, tapi kebohongan yang begitu jelas tercium dari nada suaranya. Ada retakan yang selama ini ia abaikan, dan retakan itu berpusat di rumah yang katanya sedang direnovasi itu. Pagi hari di hari Sabtu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas kelabu, memperkenalkan diri sebagai Pak Rahmat, seorang kuasa hukum. Jantung Salma serasa diremas ketika pria itu menyebut nama Ibu Haryati. Wajah Indra berubah pucat dalam sekejap. "Saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh almarhumah Ibu Haryati," kata Pak Rahmat tenang. Salma nyaris menjatuhkan nampan minumannya. "Almarhumah?" bisiknya. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Ibu Haryati telah berpulang ke Rahmatullah 32 hari yang lalu." 32 hari. Salma merasakan dunianya berputar. Ibu mertuanya telah tiada sebulan yang lalu dan ia, menantunya, tidak tahu apa-apa. Indra menutup wajahnya, bahunya berguncang. Tapi Salma melihat amarah dingin di balik rasa terkejutnya. Sebuah pertunjukan yang sangat meyakinkan, tapi Salma tidak lagi percaya. Pak Rahmat menyerahkan amplop dokumen warisan dan 1 set kunci tua. Setelah Pak Rahmat pergi, keheningan mematikan menyelimuti rumah. 1 bulan, Mas, kata Salma, suaranya datar dan dingin. "Ibumu meninggal 1 bulan yang lalu dan kamu tidak memberitahuku." Indra panik. "Aku hancur, Salma. Aku tidak mau kamu ikut sedih." "Kamu bohong," potong Salma. "Kenapa kamu tidak bilang dia meninggal? Aku ini istrimu." "Aku tidak mau kamu melihatnya seperti itu," teriak Indra.
Rumah masih berantakan. Renovasinya belum selesai. Aku malu. Alasan itu lagi, renovasi. Indra mengambil kunci tua itu dan bergegas ke ruang kerjanya. Salma mendengar bunyi klik pelan saat Indra mengunci laci mejanya, mengunci kunci itu, mengunci rahasia itu. Beberapa hari kemudian, Indra mengumumkan harus berangkat dinas mendadak keluar pulau selama seminggu. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna. Salma hanya mengangguk. Kekecewaannya telah mengeras menjadi tekad. Pukul 6 pagi. Indra sudah pergi. Salma bangkit. Tujuannya, ruang kerja Indra. Setelah menemukan kunci cadangan di gantungan dekat pintu, ia masuk. Ia segera menuju meja kerja, membuka laci dengan kunci kecil yang ia temukan di saku celana kerja Indra. Di sana, tergeletak kunci rumah Ibu Haryati. Ia meraihnya. Di bawah kunci, ada map tebal berjudul Renovasi Sekampung. Isinya bukan desain, melainkan puluhan kwitansi palsu pembelian material semen, pasir, baja, semuanya dicatat rapi selama 7 tahun. Laporan keuangan kebohongan suaminya. Lalu ia menemukannya. Selembar catatan kecil kusam dengan tulisan tangan miring, bukan milik Indra, obatnya sudah habis lagi. Dia butuh, bukan ibu, tapi dia. Salma meremas kertas itu. Obat apa? Siapa? Dia? Kebohongan Indra jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Salma memasukkan kunci dan catatan misterius itu ke sakunya. Ia harus pergi ke kampung. Salma berkemas kilat, hanya membawa ransel dan semua uang tunai. Ia mematikan ponselnya dan memesan taksi ke terminal bus, menghindari jejak digital. Perjalanan memakan waktu 5 jam. Selama perjalanan, Salma mencoba menyusun kepingan teka-teki. Di terminal kabupaten, ia bertanya arah. Tukang ojek itu berkata desa Mekarjati mudah dicapai, jalanannya mulus, tidak terpencil sama sekali. Kebohongan pertama terkonfirmasi. Salma naik angkutan desa, jantungnya berdebar semakin kencang. Ia bertanya kepada seorang ibu di sebelahnya. Rumah almarhumah Ibu Haryati. Ibu itu menatap Salma dengan kasihan. Oh kasihan. Beliau sudah sebulan lebih pergi. Rumahnya yang paling ujung gang di samping warung. Rumahnya cat putih. Tamannya bagus. Taman yang bagus? Cat putih? Bukan reruntuhan. Salma semakin bingung dan takut. Salma berjalan menyusuri gang kecil yang rapi. Lalu ia sampai di ujung gang. Di sanalah rumah itu berdiri dan Salma berhenti melangkah. Kakinya seolah terpaku ke tanah. Ini bukan rumah yang sedang direnovasi. Ini adalah rumah yang indah, bergaya semi modern. Dindingnya dicat putih gading, bersih tanpa noda. Jendela-jendela besar dengan kusen kayu jati mengkilap. Dan di depannya, tamannya terawat sempurna. Tidak ada satupun tanda-tanda renovasi. Tidak ada debu, tidak ada tumpukan pasir, tidak ada tukang. Salma merasakan mual naik ke tenggorokannya. Kebohongan Indra selama 7 tahun runtuh di depan matanya. Indra berbohong untuk menutupi rumah yang sempurna ini. Kenapa? Salma merogoh saku, merasakan logam dingin kunci itu. Ia melangkah maju perlahan membuka gerbang. Mbak, cari siapa? Suara itu mengejutkan Salma. Bu Susi, tetangga sebelah, berdiri di balik pagar. Salma menelan ludah. Saya Salma, Bu. Saya istrinya Mas Indra. Rahang Bu Susi jatuh ke tanah. Istrinya Mas Indra? Ya Allah, Nak, kami semua di sini, kami kira istrinya Mas Indra itu, maaf nih, sedang sakit keras. Salma memejamkan mata. Jadi itu ceritanya. Indra tidak hanya menjadikan renovasi sebagai alasan untuk Salma, ia menjadikan Salma yang sakit parah sebagai alasan untuk para tetangga. Bu Susi melanjutkan, Ibu Haryati itu dulu sehat-sehat saja. Tiba-tiba sekitar 2 tahun lalu, Ibu Haryati seperti hilang. Dikurung di rumahnya sendiri. Kami tidak boleh jenguk. Lalu ada paket kiriman perabot mahal, dan yang paling aneh, mainan anak-anak. Banyak sekali. Suara anak kecil, catatan obat. Semuanya terhubung dalam sebuah skenario keji yang dibuat Indra. Salma memutar kunci dan mendorong pintu. Udara dingin yang tidak wajar menyambutnya.
Ia melangkah masuk ke ruang tamu. Lantainya marmer krem mengkilap. Sofanya besar, kulit putih gading. Ini adalah interior majalah desain. Lalu matanya tertuju ke dinding yang dipenuhi bingkai foto perak. Puluhan foto Indra, di Paris, di Jepang, memegang piala golf. Tapi tidak ada satupun foto Ibu Haryati. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada satupun foto Salma. Tidak ada jejak dirinya. Dalam 8 tahun pernikahan, eksistensinya telah dihapus. Salma berjalan sempoyongan, melewati ruang makan dan dapur yang bersih mengkilap, seolah tidak pernah dipakai. Di pintu kulkas 2 pintu berwarna perak, mata Salma menangkap sesuatu. Sebuah kertas gambar. Gambar khas anak-anak dibuat dengan krayon. Gambar 3 orang. Sosok tinggi, pria, sosok lebih kecil dengan rambut panjang, wanita, dan sosok paling kecil di tengah. Mereka bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Di atas kepala sosok pria, tertulis dengan ejaan canggung, "Ayah." Napas Salma tercekat. "Ayah." Tangannya gemetar saat menyentuh kertas gambar itu. Ini adalah bukti pasti. Ada anak kecil di rumah ini. Salma berbalik dari dapur, matanya liar mencari. Ia berjalan menyusuri lorong menuju kamar utama. Pintu kamar utama terkunci. Salma memasukkan kunci kecil dari set kunci tua. Bunyi klik yang memuakkan terdengar. Bau. Bau itu menghantamnya. Bau obat-obatan, antiseptik, dan bau penyakit yang menyedihkan. Di tengah ruangan remang-remang itu berdiri sebuah ranjang rumah sakit yang kosong, dikelilingi botol obat kosong dan tiang infus. Ini adalah penjara Ibu Haryati. Lalu Salma melangkah lebih jauh. Dinding di seberang ranjang dicat biru pastel. Dinding itu penuh foto. Foto-foto Indra merangkul seorang wanita muda, tidak berhijab, Vera, dan anak laki-laki kecil, Bian. Mereka berpelukan seperti keluarga yang sempurna. Salma melihat foto paling memuakan. Indra, Vera, dan Bian tersenyum ke kamera di kaki ranjang rumah sakit. Di latar belakang, terbaring sosok Ibu Haryati yang ringkih, menatap kosong. Salma mencengkeram dadanya. Renovasi yang dimaksud Indra adalah renovasi seluruh hidupnya. Dia punya 2 keluarga. Ibu Haryati adalah tawanan dan saksi bisu, dipaksa menonton putranya membangun surga untuk wanita lain di rumahnya sendiri. Dengan amarah yang membara, Salma mulai mencabut foto-foto itu, merobek wajah Indra. Di laci nakas samping ranjang, ia menemukan sebuah buku tulis tipis. Buku harian Ibu Haryati. Salma membukanya, tulisannya rapi namun bergetar. Indra membawa tamu. Seorang wanita muda, Vera. Kemudian anaknya, Bian. Ibu tidak bodoh. Mata anak itu persis seperti Indra. Ia membalik halaman. Sejak hari itu, pintu kamar ibu dikunci dari luar. Dia bilang ini demi kebaikan ibu. Ibu terkurung di kamar. Lalu yang paling menghancurkan, obat jantung ibu habis. Indra mengambilnya, dia menggantinya dengan vitamin. Dia bilang ini lebih bagus, tapi dada ibu sesak sekali. Dia mengancam akan menyakiti Salma di kota kalau ibu tidak nurut. Air mata Salma menetes ke halaman buku yang menguning. Kata-kata terakhirnya, "Salma, tolong ibu. Jangan biarkan dia menang." Salma melangkah keluar, langsung menuju rumah Bu Susi. "Bu, saya butuh bantuan ibu. Saya diracuni oleh kebohongannya, tapi Ibu Haryati, dia dibunuh," kata Salma dingin. Dengan telepon rumah Bu Susi, ia menghubungi firma hukum Pak Rahmat. "Pak, saya sudah masuk rumah ini. Ibu Haryati tidak meninggal dengan wajar. Suami saya mengurungnya, mengambil obat-obatnya, dan membiarkannya mati, sementara dia tinggal di sini dengan wanita simpanannya dan seorang anak." Pak Rahmat terdengar muram. "Saya sudah menduga. 2 bulan lalu, Ibu Haryati menelepon saya, ingin mewariskan semuanya untuk Anda, Bu Salma, karena Indra telah menjadi monster." Salma tercekat. "Indra tidak sedang dinas, Pak. Dia ada di rumah simpanannya di Desa Cipta Asih." "Pak Rahmat, ini lebih baik dari yang saya duga. Kita akan tangkap dia basah. Tunggu saya. Saya akan bawa tim dan polsek setempat. Kita akan seret dia keluar dari sarangnya." 5 jam kemudian. "Salma,
Pak Rahmat, dan 2 petugas tiba di Desa Cipta Asih. Rumah Vera bergaya minimalis modern. Di halaman, Indra, dalam balutan kaos kasual, sedang tertawa mendorong seorang anak laki-laki kecil di ayunan taman. Pemandangan keluarga kecil yang sempurna. Salma membuka pintu mobil dan melangkah keluar, mengabaikan seruan Pak Rahmat. Indra menoleh. Senyumnya membeku lalu rontok dari wajahnya. "Salma," desisnya. "Kamu bilang kamu dinas luar pulau?" tanya Salma, suaranya dingin dan jernih. "Ini tidak seperti yang kamu lihat," panik Indra. "Mau jelaskan yang mana dulu? Renovasi 7 tahun, istrimu yang sakit keras, atau mengunci ibumu sendiri di kamar sampai dia mati?" Indra membentaknya, tapi Salma tidak mundur. Ia mengangkat buku harian itu. "Kamu mau jelaskan ini?" Ia melemparkan buku harian itu. Buku itu menghantam dada Indra dan jatuh terbuka di tanah. "Ibu kirim salam dari kubur." Saat Indra meronta, kedua petugas bergerak cepat. "Anda ditahan atas dugaan pemalsuan surat, penggelapan, dan penelantaran yang menyebabkan hilangnya nyawa," kata Pak Rahmat. Indra menatap Salma dengan kebencian. "Kamu menghancurkan hidupku." Salma balas menatapnya. "Bukan aku, Mas. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri." Kasus itu mengguncang kampung. Di pengadilan, Indra divonis 15 tahun penjara atas kejahatan terberat, penelantaran yang disengaja terhadap ibunya yang menyebabkan kematian. Salma secara resmi menceraikan Indra. Pak Rahmat membatalkan wasiat palsu. Seluruh aset Ibu Haryati diserahkan kepada Salma. 1 tahun kemudian, Desa Mekarjati terasa lebih cerah. Salma, kini mengenakan gamis berwarna pastel cerah, sedang menyiram bunga melati di taman. Ia telah menemukan kedamaian di rumah ini. Kamar tempat Ibu Haryati dikurung telah berubah total. Ranjang rumah sakit disingkirkan. Jendela terbuka lebar, membiarkan angin segar dan suara tawa anak-anak masuk. Kamar itu kini penuh dengan rak-rak buku. Anak-anak desa berkerumun, asyik membaca. Di atas pintu tergantung plakat kayu sederhana, "Perpustakaan Mini Ibu Haryati. Ilmu adalah cahaya." Salma tersenyum, senyum yang tulus. Dia tidak hanya menghukum Indra. Dia telah menebus penderitaan di rumah itu, mengubah kamar penjara menjadi sumber ilmu. Dia telah mengubah kegelapan menjadi cahaya. Suatu sore yang cerah, saat Salma sedang membantu beberapa anak merapikan buku di perpustakaan Mini Ibu Haryati, ia mendengar suara langkah kaki ragu-ragu di teras. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena firasat. Ia menoleh dan melihat mereka berdiri di ambang pintu. Vera, mengenakan pakaian sederhana, terlihat lebih kurus dan kelelahan, menggandeng tangan Bian yang kini tampak sedikit lebih besar. Setelah persidangan setahun lalu, Salma meminta Pak Rahmat memastikan Vera dan Bian mendapat bantuan, dan sejak itu mereka tidak pernah berkomunikasi. Vera tampak canggung, matanya merah. Bian, yang memegang mainan mobil-mobilan kusam, menatap Salma dengan mata polosnya yang mengingatkan pada Indra. Vera menarik napas panjang. "Bu Salma," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Kami datang untuk meminta maaf." Salma menggeser tumpukan buku, memberi isyarat agar mereka masuk. Di ruangan yang dulu berbau penyakit dan pengkhianatan itu, kini tercium aroma kertas tua dan kayu manis. "Duduklah, Vera," kata Salma, nada suaranya lembut, tanpa dendam. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, kamu juga korban dari kebohongannya." Vera menangis pelan, menutup wajahnya. Bian memeluk kakinya. Di momen itu, Salma menyadari bahwa Vera bukanlah musuhnya. Mereka berdua adalah wanita yang sama-sama dipermainkan oleh satu monster yang sama. Salma menyadari bahwa rumah Ibu Haryati adalah anugerah. Warisan itu memberinya modal untuk membangun kembali hidupnya, bukan hanya secara material, tetapi juga secara spiritual. Setelah Vera dan Bian pergi, Salma menawarkan Vera pekerjaan sebagai relawan di perpustakaan, yang diterima Vera dengan haru. Salma memutuskan untuk memperluas lingkup kegiatan. Ia berkoordinasi dengan kepala desa dan Pak Rahmat. Dengan persetujuan penuh komunitas, Salma mulai menggunakan sebagian besar rumah itu untuk kepentingan sosial. Ruang tamu yang mewah diubah menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu desa, mengajarkan menjahit,
membuat kerajinan, dan literasi keuangan sederhana. Dapur yang tidak terpakai kini menjadi dapur komunitas untuk pelatihan memasak gizi. 3 tahun sejak pembebasan rumah itu, Salma diundang ke acara peringatan Hari Literasi Nasional di kota kabupaten. Di sana, ia menerima penghargaan sebagai tokoh penggerak literasi pedesaan, mewakili semangat Ibu Haryati. Di podium, mengenakan gamis putih gading, warna rumah yang dulu menjadi penjara, Salma berpidato, mendedikasikan penghargaan itu untuk Ibu Haryati, wanita yang memberinya pelajaran terpenting. Kebenaran adalah satu-satunya renovasi yang abadi. 5 tahun berlalu. Salma kini berusia awal 40-an. Rambutnya dibalik hijab semakin halus dan mata teduhnya memancarkan kedewasaan yang damai. Rumah Ibu Haryati, kini dikenal sebagai Rumah Cahaya, telah menjadi jantung desa Mekarjati. Salma tidak pernah menikah lagi. Fokusnya adalah pada komunitas. Suatu pagi, saat fajar menyingsing, Salma berjalan perlahan menyusuri gang menuju pertigaan. Ia membawa sekeranjang bunga melati segar. Tujuannya adalah makam Ibu Haryati, yang kini ia kunjungi setiap minggu. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja, ia duduk bersila. Ia memejamkan mata, merasakan angin pagi yang dingin menyentuh kulitnya. Di masa lalu, Indra mengunci kunci itu untuk mengunci rahasia. Kini, Salma memegang kunci rumah itu, kunci untuk melepaskan cahaya. Ia membuka mata dan tersenyum tulus. Ia tidak pernah mendapatkan pernikahan sempurna yang ia impikan, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah tujuan hidup, sebuah warisan kebaikan, dan kedamaian sejati yang ditemukan setelah melewati badai kebohongan tergelap. Sore itu, Salma dan Bu Susi duduk di teras Rumah Cahaya, berbagi teh pandan hangat. Di halaman, Bian, yang kini sudah berumur 10 tahun dan sering menghabiskan sorenya membaca di perpustakaan, bermain kelereng bersama anak-anak desa lainnya. Vera, setelah bekerja paruh waktu di kota kabupaten, kini menjadi staf tetap di pusat pelatihan keterampilan yang Salma dirikan, menemukan martabat dan kehidupan yang stabil. Bu Susi menyentuh lengan Salma dengan lembut. Dulu, Nak Salma, rumah ini penuh dengan rahasia gelap. Semua orang takut, tahu. Kami semua tahu ada yang tidak beres, tapi kami tutup mata karena takut pada Indra. Bu Susi menatap Salma dengan mata berkaca-kaca. Kamu datang, dan kamu bukan hanya menghancurkan kebohongan itu, kamu membersihkan rumah ini sampai ke jiwanya. Sekarang, kami semua, kami merasa aman. Kami berhutang banyak padamu. Salma tersenyum dan menggeleng. Tidak, Bu. Saya hanya memenuhi janji yang Ibu Haryati minta. Ini adalah warisan beliau untuk kita semua. Beberapa bulan kemudian, Pak Rahmat datang berkunjung ke desa Mekarjati, kali ini bukan dengan wajah tegang seorang kuasa hukum, melainkan sebagai teman lama. Ia membawa kabar resmi terakhir. Ia menyerahkan dokumen putusan pengadilan terbaru. Indra telah mengajukan banding, Bu Salma, tapi ditolak. Ia akan menjalani sisa hukuman 15 tahun tanpa keringanan. Dan soal hak asuh Bian, Pak Rahmat menghela napas. Hak asuh resmi jatuh ke Vera. Dia berhak atas nama keluarga yang bersih. Pak Rahmat menambahkan, saya melihat Vera dan Bian berkembang di sini. Terima kasih, Bu Salma. Anda tidak hanya memenangkan keadilan, Anda juga memutus rantai kebencian. Anda memberi mereka kesempatan. Salma menerima dokumen itu. Membacanya, ia merasakan beban terakhir di pundaknya terangkat. Hukuman sudah adil, dan siklus penderitaan telah diakhiri. Saat senja menyelimuti Rumah Cahaya, Salma berjalan ke pintu depan. Pintu itu, yang dulu dihalangi oleh tembok renovasi dan kekejaman, kini selalu terbuka. Namun, Salma memutuskan untuk melakukan satu hal lagi. Ia memanggil tukang kayu lokal. Keesokan harinya, pintu kayu jati yang kokoh itu dilepas sepenuhnya dari engselnya. Sebagai gantinya, Salma memasang tirai manik-manik kayu yang ringan dan bergemerincing indah setiap kali angin berhembus. Kenapa dilepas, Bu? Tanya Bu Susi. Salma menatap ke arah dalam, di mana cahaya lampu dari perpustakaan mini Ibu Haryati bersinar. Karena rumah ini tidak lagi butuh pintu, Bu Susi, jawab Salma. Rumah ini sekarang milik Mekarjati. Tidak ada lagi rahasia di sini. Hanya cahaya yang harus selalu masuk dan keluar dengan bebas.
Salma berdiri di ambang pintu yang kini hanya berupa tirai, merasakan kebebasan yang sempurna. Dia telah melampaui mimpi pernikahan sempurna, dan menemukan makna sejati dalam melayani. 7 tahun telah berlalu sejak Indra dipenjara. Salma kini sepenuhnya hidup dalam ritme desa Mekarjati. Rumah cahaya berkembang pesat. Suatu pagi, ia menerima surat kilat dari kantor pengacara di kota, bukan dari Pak Rahmat, melainkan dari rekan Pak Rahmat. Surat itu berisi konfirmasi bahwa upaya banding terakhir Indra, serta permohonan pembebasan bersyarat yang diajukannya, telah ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Agung. Ia akan menjalani hukuman 15 tahun penuh. Salma duduk di meja kerja barunya, yang ia letakkan di bekas ruang tamu mewah itu, kini dikelilingi rak-rak buku dan tumpukan laporan keuangan rumah cahaya. Ia membaca baris-baris kering itu. Tidak ada amarah yang tersisa, tidak ada kegembiraan. Hanya kelegaan yang dingin. Hukuman sudah adil, dan Salma tidak lagi terikat pada bayang-bayang masa lalunya. Ia melipat surat itu dengan rapi dan menyimpannya di laci paling bawah, di bawah dokumen-dokumen perpustakaan. Bab itu benar-benar selesai. Sore itu, pusat pelatihan keterampilan penuh dengan ibu-ibu desa yang bersemangat belajar menjahit. Bian, yang kini berusia 15 tahun, tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan bertanggung jawab. Ia tidak lagi canggung. Wajahnya menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan Indra, tetapi matanya memancarkan kebaikan dan fokus yang jelas merupakan pengaruh dari Vera dan Salma. Bian sedang membantu seorang ibu paruhbaya yang kesulitan dengan mesin jahit. Nah, Bu, injaknya jangan terlalu dalam. Pelan-pelan saja, jelas Bian sabar, jarinya menunjuk pedal. Vera, yang kini menjadi instruktur utama, tersenyum bangga. Salma berdiri di ambang pintu, mengamati pemandangan itu. Bian, anak yang dulu adalah simbol pengkhianatan tergelap Indra, kini menjadi salah satu pilar termuda rumah cahaya. Bagi Salma, melihat Bian tumbuh di sini adalah bukti nyata bahwa kebaikan yang ia tanam telah berakar. Dia telah memutus rantai kebencian. Anak itu, yang tidak bersalah, tidak perlu menanggung dosa ayahnya. Malam telah larut. Hanya suara jangkrik dan gemerincing tirai manik-manik kayu di ambang pintu depan rumah cahaya yang terdengar. Setelah memastikan semua lampu di perpustakaan dan pusat pelatihan telah dimatikan, Salma berdiri di teras. Ia mengeluarkan kunci tua dari sakunya, kunci rumah Ibu Haryati yang kini selalu ia simpan. Kunci itu dingin, berat, dan terasa seperti sejarah. Dahulu, kunci ini adalah alat Indra untuk mengunci rahasia dan penderitaan. Sekarang, ia hanya sebuah artefak. Salma memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma melati dari taman. Ia telah melalui api, dan kini ia berdiri di ambang pintu yang terbuka. Dia menyadari makna terdalam dari tindakannya. Pintu yang dilepas adalah janji bahwa tidak akan ada lagi kegelapan atau kebohongan yang tersembunyi di dalam sana. Kunci di tangannya kini bukan lagi simbol akses ke sebuah rumah, melainkan kunci menuju tujuan hidupnya yang sejati. Ia tersenyum, membuka telapak tangannya, dan meletakkan kunci itu di atas rak kecil di samping tirai. Tidak perlu lagi disimpan. Rumah ini sudah bebas. 3 tahun lagi berlalu. Bian kini berusia 18 tahun, berdiri tegak di podium mengenakan toga kelulusan SMA. Salma dan Vera duduk di barisan depan, hati mereka dipenuhi rasa bangga. Setelah upacara, Bian mendekati Salma. Bu Salma, aku diterima di Universitas Negeri di bidang teknologi pertanian. Katanya, matanya bersinar. Aku ingin membawa teknologi kembali ke Mekarjati, agar desa kita bisa menjadi lebih maju. Salma tersenyum. Ia menatap mata Bian yang tajam dan fokus. Mata itu, yang begitu mirip dengan Indra, struktur mata yang sama, kedalaman yang serupa, telah lama menjadi pengingat yang menyakitkan. Namun kini, di mata itu, Salma tidak lagi melihat bayangan pengkhianatan. Ia melihat masa depan, ketulusan, dan tekad untuk berbakti. Ia memeluk Bian erat, menepuk punggungnya. Ibu Haryati pasti sangat bangga padamu, Nak. Vera berdiri di samping mereka, air matanya menetes. Salma merangkul bahu Vera. Mereka berdua, dua wanita yang pernah menjadi korban kebohongan Indra, kini menjadi ibu bagi masa depan yang cerah. Melihat Bian yang tidak menanggung dosa ayahnya, Salma tahu misinya telah tuntas. Setahun kemudian,
Salma meresmikan pencapaian terbaru Rumah Cahaya. Dengan manajemen keuangan warisan Ibu Haryati yang cermat dan bantuan donatur yang tertarik dengan kisahnya, sebuah sayap bangunan baru berdiri di samping rumah utama, dibangun di atas sebidang tanah kosong yang juga merupakan warisan Ibu Haryati. Plakat di depannya berbunyi, Pusat Literasi Digital Ibu Haryati. Di dalamnya, barisan komputer modern terpasang rapi. Bian, yang sedang menjalani cuti semester pertamanya, dengan fasih menjelaskan program pelatihan coding sederhana untuk remaja desa, sementara Vera mengurus bagian administrasi dan literasi keuangan. Salma berdiri di ambang pintu, mengenakan gamis putih gading yang bersih, melihat ruang yang dulu dihalangi oleh tembok kebohongan kini dipenuhi cahaya biru dari layar komputer dan suara antusiasme generasi muda. Ia bukan hanya membersihkan kekejaman, ia telah menciptakan sebuah ekosistem kebaikan yang mandiri. Rumah itu, dalam segala aspeknya, telah menjadi aset Mekarjati. Senja di desa Mekarjati selalu tenang. Salma duduk di kursi kayu dekat jendela besar di bekas kamar Ibu Haryati, kini menjadi perpustakaan mini. Bau kertas tua dan kayu manis mengisi udara. Ia mengambil plakat kayu sederhana bertuliskan, "Ilmu adalah cahaya," yang tergeletak di meja, mengusap ukiran itu dengan jari-jarinya. Di luar, ia bisa mendengar tawa Vera dan Bu Susi saat mereka membereskan pusat pelatihan keterampilan. Angin senja berhembus masuk, menyebabkan tirai manik-manik kayu di pintu depan bergemerincing indah. Suara gemerincing itu, bagi Salma, adalah melodi kebebasan. Salma tidak pernah kembali ke kota itu, tidak pernah mencari fasad pernikahan yang sempurna. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih nyata, dampak. Ia telah mengubah penjara seseorang menjadi pelabuhan bagi banyak orang. Ia menutup mata. Kunci fisik sudah ia letakkan. Kunci emosional, kunci yang menahannya pada masa lalu dan dendam, kini juga terlepas sepenuhnya. Salma membuka mata dan meletakkan plakat itu kembali. Ia tersenyum damai. 2 tahun kemudian, Bian, yang kini sudah berusia 20 tahun, kembali ke desa Mekarjati untuk liburan semester. Ia tidak hanya beristirahat, ia langsung beraksi di Rumah Cahaya. Pagi itu, Bian, mengenakan jaket alma mater universitas negerinya, berdiri di depan layar proyektor di Pusat Literasi Digital. Ruangan itu dipenuhi ibu-ibu desa, termasuk Bu Susi dan Vera, yang kini menjadi tangan kanan Salma. Bian dengan fasih menjelaskan cara menggunakan aplikasi pertanian digital terbaru, menunjukkan bagaimana memeriksa harga pasar dan menjual hasil panen secara online, memotong rantai tengkulak. "Ini bukan hanya tentang bertani, Bu," jelasnya dengan penuh semangat, suaranya mantap, "ini tentang martabat ekonomi kita. Ilmu yang Ibu Haryati ingin kita miliki." Salma berdiri di ambang pintu, gamis putih gadingnya memantulkan cahaya dari layar komputer. Ia tidak pernah merasa lebih bangga melihat Bian, anak yang tidak bersalah itu, menggunakan warisan yang dibangun dari kebohongan ayahnya untuk memberdayakan komunitas adalah pemenuhan janji Ibu Haryati yang paling indah. Musim hujan tiba, membawa kesegaran ke desa Mekarjati. Salma memutuskan untuk mendedikasikan sudut taman di halaman depan Rumah Cahaya, tempat yang kini dipenuhi bunga melati, menjadi taman peringatan Ibu Haryati yang permanen. Ia menggandeng Vera. Mereka bekerja sama, menanam pohon Kamboja muda yang baru. Ketika pekerjaan selesai, mereka berdiri di depan plakat perunggu kecil yang terukir sederhana, Ibu Haryati, 1945-2020. Kebenaran adalah satu-satunya renovasi yang abadi. Angin sore berhembus. Vera menoleh ke Salma, air mata mengalir di pipinya. "Bu Salma, Ibu Haryati pasti memaafkan saya karena dulu saya di sini. Saya hanya ingin bilang, terima kasih karena telah memberi saya kehidupan, dan membiarkan Bian tahu seperti apa wanita baik itu." Salma memegang tangan Vera. "Kita semua adalah saksi, Vera. Dan kita semua menemukan cahaya di rumah ini. Mari kita jaga warisan ini bersama." Di bawah pohon Kamboja muda itu, mereka berdua berbagi keheningan, mengukuhkan ikatan persaudaraan yang lahir dari abu pengkhianatan. 15 tahun telah berlalu sejak hari Indra di penjara. Salma kini berusia pertengahan 40-an, mata teduhnya memancarkan ketenangan seorang bijak. Sore itu, ia duduk di teras Rumah Cahaya, menikmati gemerincing tirai manik-manik kayu yang dipasang di ambang pintu. Sebuah surat kilat datang,
dikirimkan oleh kantor Pak Rahmat. Salma membukanya tanpa tergesa-gesa. Isinya ringkas, konfirmasi bahwa Indra akan dibebaskan hari ini, setelah menjalani hukuman 15 tahun penuh. Salma membaca baris-baris itu. Tidak ada lonjakan detak jantung, tidak ada kebencian, bahkan tidak ada rasa ingin tahu. Pria itu, yang pernah menghancurkan hidupnya, kini hanyalah statistik di selembar kertas. Ia telah membangunkan keadilannya sendiri. Salma perlahan merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil. Ia membuka telapak tangannya dan membiarkan angin senja desa Mekarjati membawa serpihan kertas itu pergi, menjauh dari rumah cahaya, menjauh dari kehidupannya yang damai. Bab terakhir dari kisah Indra telah diterbangkan angin. Salma tersenyum. Rumah itu, dan hatinya, benar-benar bebas. Indra tiba di desa Mekarjati. 15 tahun telah mengikis ketampanannya. Ia kini kurus, lebih tua dari usianya, dan mengenakan pakaian sederhana yang dibawanya dari penjara. Ia berjalan dengan langkah kaku menyusuri gang kecil. Tujuannya adalah rumah di ujung gang. Ia berharap menemukan rumah Ibu Haryati yang bobrok, membayangkan ia bisa mengklaimnya kembali. Namun, saat ia mencapai ujung gang, ia terhuyung. Di depannya berdiri rumah cahaya, dicat putih gading yang bersinar, dengan tirai manik-manik kayu yang bergemerincing indah di ambang pintu yang terbuka. Halamannya dipenuhi bunga melati dan tawar yang anak-anak. Ia berdiri tersembunyi di balik pohon Kamboja di dekat taman peringatan Ibu Haryati. Ia melihat Vera dan Bu Susi tertawa sambil membersihkan teras. Sementara Salma, yang tampak damai dan matanya memancarkan kebijaksanaan, sedang duduk di tangga teras membantu seorang anak perempuan membaca buku di bawah plakat kayu, Perpustakaan Mini Ibu Haryati. Pemandangan kedamaian dan kebahagiaan yang dibangun di atas reruntuhan kebohongannya menampar wajahnya. Ia tidak dikenali. Indra, yang datang untuk mencari sisa-sisa kejayaannya, hanya menemukan warisan kebaikan istrinya. Salma, tanpa sebab yang jelas, merasakan hawa dingin. Instingnya, yang diasah oleh 15 tahun kemandirian, menyuruhnya berbalik. Matanya langsung tertuju pada sosok asing yang berdiri kaku di bawah pohon Kamboja. Wajahnya tertutup bayangan. Meskipun wajah itu lebih tua dan dipenuhi penyesalan yang dingin, Salma mengenalinya dengan instan. Indra. Tidak ada ketakutan, tidak ada amarah yang tersisa dalam diri Salma. Hanya pengakuan akan realitas yang berbeda. Indra melihat bukan lagi istrinya yang penurut, melainkan arsitek kejatuhannya yang damai. Salma menatapnya. Matanya berkata, "Aku bebas, dan kamu tidak punya tempat di sini." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Salma mengangguk kecil, sebuah gestur pemutusan hubungan yang mutlak. Indra mengerti. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan lagi atas Salma, atas rumah ini, atau atas desa ini. Ia tidak lagi relevan. Dengan bahu yang merosot, ia perlahan berbalik dan berjalan menjauh, kembali menjadi bayangan di gang desa. Bab Indra benar-benar ditutup, bukan oleh kebencian, melainkan oleh kebebasan Salma. Beberapa hari setelah kemunculan singkat Indra, Vera menangis terseduh di dapur komunitas. Ia baru saja menerima telepon dari Indra, memohon untuk bertemu Bian. Salma mendengarkan dengan tenang di ruang sebelah. Tak lama, Bian, yang kini sudah berusia 20 tahun dan sedang libur kuliah, menemukan ibunya di dapur. Ia memeluk Vera dan menanyakan apa yang terjadi. Vera, dengan air mata yang mengalir, menjelaskan bahwa ayahnya telah kembali. Dia bilang dia hanya ingin melihatmu, nak, bisik Vera. Bian terdiam lama. Ia melepaskan pelukan ibunya dan menatap keluar jendela, ke arah plakat, Perpustakaan Mini Ibu Haryati. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padanya, Bu, kata Bian dengan suara dewasa dan mantap. Ayahku yang seharusnya aku kenal, yang mengajarkan kebenaran dan martabat, ada di sini. Di rumah cahaya. Ilmu adalah cahaya, bukan kebohongan. Salma, yang diam-diam mendengar, merasakan hati yang hampa selama 15 tahun kini terisi penuh. Warisan Ibu Haryati tidak hanya menyelamatkan Bian dari nasib yang buruk, tetapi juga memutus rantai pengkhianatan dari ayahnya. Salma tersenyum, kebaikan yang ia tanam telah berbuah manis. 3 tahun lagi berlalu. Bian lulus dari Universitas Negeri dengan predikat cum laude di bidang teknologi pertanian.
Keputusan pertamanya adalah kembali ke desa Mekarjati. Pagi itu, Salma, mengenakan gamis putih gading, berdiri di samping Bian di tengah sawah yang dikelola komunitas. Mereka meresmikan sistem irigasi digital baru, sebuah proyek yang diinisiasi oleh Bian dan didukung penuh oleh Rumah Cahaya. Suara air mengalir melalui kanal-kanal baru terdengar merdu. Melihat desa Mekarjati yang makmur, Rumah Cahaya yang berkembang pesat, dan Bian yang kini menjadi pemimpin muda yang berbakti, Salma menyadari bahwa akhir dari kisah ini bukanlah tentang dendam atau kesempurnaan pernikahan yang gagal, melainkan tentang pertumbuhan dan dampak. Ia memejamkan mata sejenak, di bawah matahari yang hangat, merasakan kedamaian yang mendalam. Kunci kehidupan yang sebenarnya bukan berada pada pernikahan, tetapi pada pelayanan tulus dan kebenaran yang tidak tersembunyi. Legasi Ibu Haryati kini telah berakar kuat di tanah ini.